Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita agendanya gali atau bikin empang ya, bikin kolam tanah. Ini alhamdulillah sebenarnya dari 2 hari yang lalu. Ini kita kerjakan, bentar lagi finish, udah 90% lah. Tinggal konstruksi bagian dasar ya. Jadi mungkin kalau buat pembuatan media kolam tanah ini teman-teman lebih jago ya. Cuma di sini ada beberapa tips bagi teman-teman kita yang baru memulai usaha atau menggunakan media konvensional atau kolam tanah. Jadi usahain gini, kita konsepnya seperti ini. Kalau kolam itu di bawah 10 panjangnya, misalnya kayak ini ya 5, panjang 5 kali 3, itu parit cukup di tengah aja ya. Jadi kedalaman parit itu variasi, tergantung nanti disesuaikan aja. Ada yang misalnya 1 meter lebarnya, terus panjangnya sepanjang kolam. Untuk dalamnya misalnya ada yang 20, 30, silahkan. Misalnya 40 cm silahkan, sesuai nanti keinginan teman-teman ya. Cuman kalau buat ukuran kolam-kolam di atas lebar 10, di atas panjang 10, misalnya di atas 50 meter persegi ya, kayak 60 meter persegi, 70 sampai 100 meter persegi, usahakan bagian pinggir kolam ini nanti dikasih parit juga kayak di tengah gitu kan. Cuma bedanya kalau misalnya kedalaman parit di tengah itu 40 cm, kalau yang pinggir itu cukup 20 cm. Nah kalau yang pinggir buat apa? Kalau yang pinggir ini nanti buat naikin lumpur ya. Karena apa? Kalau kolamnya itu lebar, dari tengah kita angkutin itu, nanti ketika udah panen, udah beres panen kan diangkutin nih lumpurnya nih ke pinggir nih, pinggir tanggul. Nah itu makan tenaga banget ya. Jadi buat mensiasatinya, usahakan bagian pinggir itu dikasih parit, nggak usah gede-gede, misalnya 30 cm lebarnya ke sono, terus seputar empang ya, 30 cm lebar dengan kedalaman 20 cm. 20 cm. Nah itu tadi nanti kalau misalnya abrasi, ini kan jatuhnya dia nggak ke tengah, dia di pinggir. Kalau nanti udah panen, nah yang di tengah, parit di tengah itu buat khusus nanti gerombolan ikan ketika nanti packing ya, atau misalnya masa pemanenan gitu. Nah yang di pinggir ini khusus buat lumpur, buat ngejaga. Jadi supaya teman-teman nanti nggak repot, nggak terlalu jauh. Tapi itu untuk kolam-kolam yang gede ya. Kalau kolam kecil kayak gini mah ukuran 5 meter kali 3 ya cukup satu aja pada di tengah. Terus yang kedua itu masalah drainase ya. Jadi kalau misalnya di area area air jadi, kayak misalnya di daerah-daerah gunung yang misalnya konsepnya itu konsep ras ya bisa, akan tetapi jangan sampai keliru ya nanti masalah out dan input airnya ya. Karena kalau lele biasanya loncat. Kalau kolam-kolam konvensional biasanya lebih simpel aja ya. Nah seperti ini bisa nih. Nah ini tujuannya karena ini bekas kolam terpal ya, jadi emang ini pipa ini belum dicabut. Cuman kita nggak pakai drainase. Nanti kita drainasenya langsung aja ke sana gitu kan, itu kan kolam semua tuh. Jadi begini ya. Ini kebetulan tanahnya tanah padas ini. Beneran, waduh, lengketnya minta ampun. Ya kalau kering itu kayak batu, tapi kalau basah itu beneran lengketnya. Tambah lagi sekarang kan masih ada hujan sedikit-sedikit, terus ada rembesan air, jadi nyangkulnya agak susah. Sebenarnya ini pakai garpu sih, cuman berhubung kita nggak punya garpu, terpaksa pakai cangkul, kita injek ya, diambilin satu ya, pelan-pelan aja gitu kan. Khusus teman-teman buat mengawali untuk usaha budidaya lele ya, tetap semangat, tetap sabar, mudah-mudahan diberi kelancaran dan mudah-mudahan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.